Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu lagi di pelajaran sosiologi untuk kelas 11 MA Madrasah Aliyah atau SMA. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok sosial di masyarakat. Untuk materi ini kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Khusus untuk video ini kita akan bahas bagian pertama. Masih bersama saya Muhammad Aris, guru sosiologi kalian semua. Sebelum kita mulai belajar, Bapak akan memberikan kontrak belajar ya, agar pembelajaran menjadi lebih maksimal. Yang pertama adalah kalian harus membuat resume dari LKS atau buku paket yang kalian miliki. Pelajaran sosiologi minimal 2 lembar atau 4 halaman. Untuk apa? Agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, karena kalian sudah mengetahui sebelumnya materi-materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah kalian harus memiliki buku catatan. Ingat ya, buku catatannya harus sudah disampul. Yang ketiga, kalian harus mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Yang keempat adalah kalian boleh mencatat hal-hal yang perlu selama pembelajaran ini berlangsung. Baik, yang pertama adalah syarat-syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto, ahli sosiologi dari Indonesia, mengatakan ada beberapa syarat-syarat. Yang pertama adalah adanya hubungan timbal balik. Jadi, syarat dari terbentuknya kelompok sosial pertama adalah adanya hubungan timbal balik. Jadi, ketika dalam kelompok sosial itu dibentuk, harus ada hubungan timbal balik. Jadi ada manfaat antara orang-orang di dalamnya, saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua adalah adanya pengikat antar anggota-anggota kelompok. Bisa diikat oleh ikatan kekeluargaan, profesi, hobi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adanya kesadaran dari kelompok itu sendiri. Jadi misalkan ada beberapa orang yang memiliki kesamaan, misalkan kesamaan dalam segi profesi, saling memiliki profesi yang sama, mereka akan terbentuk kesadaran untuk membentuk kelompok tersebut. Atau misalkan sudah ada kelompok yang mewadahinya, sehingga orang itu memiliki keinginan untuk bergabung. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial, masih menurut Surjono Sukanto. Yang pertama adalah terdapat kesadaran pada setiap anggota bahwa ia adalah bagian dari anggota tersebut ya. Jadi ada kesadaran bahwasanya saya adalah kelompok tersebut. Jadi setelah dia sadar dia adalah bagian dari anggota kelompok tersebut, maka dia melakukan hal-hal yang sekiranya sesuai dengan kelompoknya tersebut. Yang selanjutnya adalah terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ya. Misalkan anggota dalam kelompok tertentu, mereka melakukan sesuatu yang berguna bagi kelompoknya ataupun orang lain. Yang ketiga adalah terdapat persamaan tertentu seperti latar belakang ya. Seperti misalkan latar belakang profesi atau latar belakang asal suku, atau misalkan latar belakang lainnya yang bisa menjadi hal yang membuat mereka itu bergabung menjadi kelompok tertentu. Selanjutnya adalah terstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola. Dalam menjalankan kehidupannya, kelompok sosial itu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola. Ada struktur-strukturnya, misalkan ketua, atau misalkan pengurus, dan kemudian ada anggota-anggotanya, dan mempunyai pola-pola tertentu dalam menjalani kelompoknya. Misalkan dalam penyusunan kegiatan, pembuatan laporan, dan lain sebagainya.
Ya, seperti ini. Dan bersistem serta berproses. Ada sistem atau mekanisme yang dijalankan dalam kelompok sosial tersebut sehingga kelompok sosial itu dapat berjalan dengan baik, serta ada proses-prosesnya, misalkan dalam menentukan kebijakan atau misalkan dalam beraktivitasnya harus seperti apa dalam menjalankan kegiatan di kelompoknya tersebut. Ada faktor pendorong dan proses terbentuknya kelompok sosial. Oke, yang pertama ada dorongan untuk mempertahankan hidup, ya. Misalkan kita melakukan kehidupan sosial, melakukan sesuatu dengan cara berkelompok dilakukan untuk mempertahankan keadaan hidupnya. Misalkan ada orang yang bergabung dalam kelompok pedagang, ya. Mereka saling membantu, mereka saling menguatkan satu sama lain sehingga ketika mereka berjualan ada satu atau dua orang yang mengalami kesulitan, mereka saling membantu. Ada dorongan untuk meneruskan keturunan, ya. Misalkan dari kelompok 1 dan kelompok 2, seperti misalkan datangnya masyarakat dari luar daerah ke daerah tersebut secara berimigrasi atau datang, salah satu tujuannya adalah untuk mereka saling terdorong untuk menjalin hubungan yang lebih besar lagi seperti pernikahan. Untuk apa? Untuk salah satunya adalah meneruskan keturunan. Lalu ada dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi orang-orang bergabung dalam kelompok tersebut untuk saling meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka. Misalkan banyak yang memiliki profesi sebagai seorang misalkan petani gitu, mereka bergabung sama-sama membantu satu sama lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Mereka saling bertukar pikiran bagaimana cara bercocok tanam yang baik atau apa saja kira-kira alat-alat yang digunakan, atau mungkin dalam bekerja juga bisa. Selanjutnya ada berbagai bentuk kelompok dan jenis-jenisnya. Ya, jadi ada berbagai bentuk dan jenis kelompok untuk kepentingan masyarakat, ya, yang diutarakan oleh Emil Durkheim, ya. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Nah, contoh solidaritas mekanik adalah suku-suku yang berada di dalam pedalaman, ya, suku-suku adat yang ada di dalam sebuah pedalaman. Mereka menjalankan solidaritas secara mekanik, ya. Mereka saling memiliki hubungan yang sangat erat. Mereka menjalin hubungan solidaritas, namun ketika menjalankan aktivitasnya mereka lakukan secara bersamaan. Misalkan dalam bercocok tanam semuanya ikut bercocok tanam, atau misalkan dalam membangun rumah semuanya ikut bergabung. Jadi semua dikerjakan bersama-sama. Lalu ada contoh solidaritas organik. Nah, untuk solidaritas organik itu dalam menjalankan aktivitasnya mereka tersusun atau terstruktur. Misalkan dalam pertanian ada yang bertugas sebagai yang menanam, nanti ketika panen ada yang saling membantu, dan ada yang bagian menggiling padi. Jadi ada pembagian tugasnya untuk solidaritas organik dan tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada proses dan faktor terbentuknya kelompok sosial. Proses terbentuknya kelompok sosial disebabkan oleh dua faktor utama yang umumnya membuat kita memilih atau membentuk kelompok sosial tersebut, yaitu yang pertama adalah kedekatan, yang kedua adalah kesamaan. Kedekatan sangat erat hubungannya dengan keadaan kita yang selalu bersama-sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kesamaan, baik kesamaan visi,
kesamaan profesi, kesamaan aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban atau Gemenskap adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Yang lainnya adalah patembayan atau Geselskap adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Jadi paguyuban ini kekal. Karena apa? Karena ada ikatan batin, lalu bersifat alami dan biasanya berlangsung kekal atau lama. Kalau patembayan atau Geselskap biasanya mereka membentuk sebuah kelompok, ada anggota-anggotanya tapi tidak berlangsung lama, hanya kurun waktu tertentu. Ya. Ciri-ciri paguyuban dan patembayan. Ya. Ciri-ciri kelompok paguyuban adalah terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota dan hubungan antar anggotanya bersifat informal. Jadi kalau paguyuban itu sifatnya informal. Maksudnya apa? Tidak bersifat kaku, tidak memiliki aturan-aturan yang baku, sehingga terkesan hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya atau antara orang satu dan orang lainnya itu hubungannya bersifat informal. Jadi tidak terlalu kaku, tidak harus ada prosedur dan berjalan seperti kehidupan biasa. Lalu ada ciri-ciri kelompok patembayan, yaitu hubungan anggotanya bersifat formal, ya. Hubungan antara anggotanya bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal, yang memperhitungkan nilai guna atau utilitarian lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Misalkan dalam kelompok pekerjaan, ya, antara bos, pimpinan perusahaan dan karyawan atau pengawas itu ada hubungan yang bersifat formal. Tidak asal kita ingin berbicara dengan pimpinan tidak bisa langsung datang gitu, harus ada janji, harus ada prosedur. Lalu ada orientasi ekonomi, ada keuntungan yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut dan tidak kekal biasanya. Misalkan bila tugasnya sudah selesai, maka orang itu akan meninggalkan kelompok tersebut, atau misalkan sudah habis masa baktinya sehingga sudah selesai dan tidak bergabung lagi, ya. Contohnya kalau paguyuban adalah kelompok keluarga, kelompok dalam kelompok tim, misalkan berdasarkan suku atau misalkan ras dan kekerabatan. Misalkan kelompok orang-orang Sunda atau kelompok orang-orang Betawi, orang-orang Jawa dan lain sebagainya. Biasanya mereka itu hubungannya sangat erat. Kenapa? Karena memiliki ikatan batin yang sama, latar belakang yang sama, sehingga mereka bersifat kekal. Gak mungkin kan orang Sunda tiba-tiba bisa berubah jadi orang Jawa misalkan, karena ada identitas yang melekat pada diri mereka. Begitupun dengan orang-orang yang lain. Nah, contoh untuk patembayan adalah hubungan dunia kerja atau industri, ya. Mereka saling bekerja sama dalam sebuah kelompok, namun tidak bersifat lama, ya. Orang paguyuban, orang-orang tadi bisa ikut dalam kelompoknya sampai bertahun-tahun atau mungkin sampai akhir hayat. Namun dalam patembayan tidak bisa. Ada waktunya dan ada kalanya mereka itu keluar dari kelompok tersebut. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran dalam pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah. Tetap semangat, serta jangan lupa untuk bahagia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.